Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Arlina Unang dari Prodi Teknik Komputer 2021. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras komputer. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak videonya. Sistem komputer atau komputer sistem terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak software. Selanjutnya yaitu sistem perangkat keras. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu satu, komponen alat masukan atau input device, yang kedua, komponen alat pemroses atau processing device, yang ketiga, komponen alat keluaran atau output device, yang keempat, komponen alat simpanan luar atau storage, dan yang kelima, komponen pendukung. Selanjutnya alat masukan atau input device. Alat masukan atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Alat input-output demikian disebut dengan terminal. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu satu, keyboard, dua, pointing device, yang ketiga scanner, yang keempat sensor, dan yang kelima voice recognizer. Keyboard merupakan papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya kepada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Nah, yang selanjutnya yaitu pointing device. Yang termasuk dalam peralatan pointing device adalah mouse, touchscreen, like pen, digitizer, graphic tablet. Touchscreen adalah layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Like pen adalah menyentuh layar monitor dengan pena, posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Digitizer graphic tablet digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Selanjutnya yaitu scanner, merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca tergantung tipe scanner yang digunakan. Di sini ada tiga, yaitu tipe moving scanner, tipe hand scanner, dan tipe bed scanner. Selanjutnya yaitu sensor, merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah AD atau AC yang selanjutnya diproses oleh komputer. Kamera digital adalah salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Kamera recorder atau camcorder adalah sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Voice recognizer bisa disebut speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Selanjutnya yaitu alat pemroses. Alat pemroses atau processing device adalah alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan, yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat pemroses terdiri dari satu, central processor atau CPU, dua, main memory, yang ketiga, input-output unit. Selanjutnya yaitu Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari tiga bagian utama. Satu yaitu unit kendali atau control unit, dua, unit aritmatika dan logika, yang ketiga, unit penyimpanan berukuran kecil atau register.
Selanjutnya yaitu memori utama atau main memory. Memori utama terdiri dari random access memory atau RAM, read only memory atau ROM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang diproses oleh CPU, sedangkan ROM atau read only memory, memori ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Selanjutnya yaitu alat keluaran. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk, yaitu 1 tulisan, yang kedua image atau gambar, yang ketiga suara. Alat keluaran berbentuk hard copy device dan soft copy device. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan grafik atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer dan plotter. Jenis printer: 1 dot matrix, 2 inkjet printer, yang ketiga laser. Plotter adalah alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan plotter. Selanjutnya yaitu soft copy device, merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device yaitu monitor dan speaker. Monitor dan speaker. Monitor CRT atau cathode ray tube, monitor layar datar atau flat panel display. Contohnya seperti gambar di bawah. Yang ketiga yaitu speaker. Selanjutnya yaitu alat simpanan luar. External memory atau external storage adalah suatu tempat atau sarana yang biasa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya internal memory mencetak di dalam CPU, external memory berada di luar CPU. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap. Artinya, data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis external memory cukup banyak, yaitu floppy disk, hard disk, compact disk atau CD, dan digital versatile disk atau DVD, magnetic tape. Selanjutnya yaitu floppy disk. Cakram liuk atau disket adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Media yang dipakai menulis data pada floppy adalah floppy drive. Floppy disk ada 2 macam, yaitu floppy 5.25 dan floppy 1.44. Selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem data dalam komputer. Yang sering digunakan yaitu ATA atau Advanced Technology Assessment, SATA, Serial ATA, SCSI atau Small Computer System Interface. ATA dan SATA biasanya digunakan untuk personal, sedangkan SCSI digunakan untuk server. Selanjutnya compact disk atau CD. Compact disk adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpanan data yang dikenal sebagai CD-ROM, serta untuk media yang dapat ditulis sekali maupun berulang-ulang. CD-RW, sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD dinamakan CD-R drive dan CD-R/W drive. Selanjutnya yaitu DVD atau Digital Versatile Disk. DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD juga berkembang menjadi DVD-R dan DVD-R/W, sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada DVD dinamakan DVD-R drive dan DVD-R/W drive. Selanjutnya yaitu magnetic tape.
Magnetic tape merupakan media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini ataupun mainframe. Terdapat dua jenis magnetic tape yang biasanya digunakan oleh komputer. Jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita 1/2 atau 12,7 mm. Magnetic tape terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Bentuk kedua adalah kaset ataupun cartridge, seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Selanjutnya yaitu komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Contohnya motherboard atau mainboard, power supply, VGA card, dan sound card, case. Motherboard merupakan komponen terpenting dalam PC karena sebagai komponen sirkuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU atau prosesor, RAM, video card, hard disk, dan seterusnya. Jenis dari motherboard ditentukan berdasarkan jenis prosesor yang digunakan nantinya. Kita dapat melihat dan menentukan prosesor apa yang dapat digunakan oleh suatu motherboard dengan cara melihat kode jenis soketnya. Berikut adalah jenis-jenis prosesor dan jenis soketnya. Selanjutnya itu VGA atau Video Graphic Adapter. Kartu VGA atau Video Graphic Adapter berguna untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. Tujuan pemakaian untuk grafis atau game. Saat ini VGA dengan memori 16,32 hingga 128 MB. Yang sering dipakai yaitu Nvidia dan AT Radeon dan lain-lain. Berikut adalah gambar motherboard. Selanjutnya yaitu sound card. Perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker. Karena itu kita perlu menghubungkan speaker dengan sound card yang telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung langsung ke sound card. Selanjutnya yaitu power supply. Secara garis besar, power supply elektrik dibagi menjadi dua macam, yaitu satu power supply linear dan dua switching power supply. Berdasarkan konektornya, power supply dibagi dua jenis, AT atau 12 output mempunyai dua konektor dan ATX 20 output mempunyai satu konektor. Selanjutnya yaitu case. Case dibagi menjadi dua, yaitu case standar dan case modifikasi, seperti gambar di bawah. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.